Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Jumaroh. Saya mahasiswi STN 2 Sekolah Tunggal jurusan Pendidikan Agama Islam. Tujuan saya di sini buat video adalah untuk menjelaskan sistem pendidikan di Amerika Serikat. Filsafat pendidikan yang dijadikan dasar pengembangan pendidikan. Bangsa Amerika Serikat sangat mengandalkan kepada kemampuan pendidikan karena melalui pendidikan yang dikembangkan dalam bentuk program-programnya, warga Amerika Serikat dengan sekolah-sekolah mereka mampu melaksanakan pemerintahannya sendiri sesuai dengan kecerdasan yang tinggi, dan melalui pendidikan di sekolahnya mereka dapat dipersatukan sebagai satu bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika, sehingga bangsa yang terdiri dari bangsa imigran Eropa dan Afrika dan sebagainya dapat diintegrasikan dalam cara hidup Amerika serta diajarkan tentang persamaan hak dan kewajibannya. Dan selain itu, Amerika merupakan suatu negara yang dibentuk dari bangsa asing yang mendiaminya mereka secara sadar memilih menjadi warga negara Amerika. Kondisi tersebut berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia karena pada umumnya, suatu negara dibentuk dari penduduk asli bangsanya. Perbedaan tersebut memicu perkembangannya dua aliran filsafat yang beraliran, yaitu transendentalisme dan pragmatisme. Transendentalisme mengekspresikan hal-hal yang berkenaan dengan kebudayaan, sedangkan pragmatisme merupakan pemikiran yang berusaha membentuk Amerika yang hidup dinamis dan progresif. Kedua filsafat tersebut saling tidak bersesuaian sehingga belum ada kesepakatan tentang filsafat nasional Amerika. Meskipun demikian, kegiatan pendidikan Amerika tetap berpijak pada landasan kependidikan yang berupa pemikiran, kefilsafatan, keilmuan, dan kewawasan lainnya. Dan yang selanjutnya, kebijakan strategi di bidang pendidikan. Ada ketentuan dan aturan pemerintahan federal mengenai kelompok-kelompok minoritas, rasial, dan orang-orang cacat. Pemerintahan federal juga mendukung penelitian pendidikan, tetapi Amerika Serikat tidak mempunyai sistem pendidikan yang terpusat atau yang bersifat nasional. Namun demikian ini tidak berarti bahwa pemerintah federal tidak memberikan arah dan pengaruhnya terhadap masalah-masalah pendidikan. Kebijakan utama mengenai pendidikan berada pada pemerintahan negara bagian dan daerah. Terdapat 50 negara bagian dan 15.358 distrik dan sebanyak itu yang masing-masingnya mempunyai aturan dan sistem pendidikan. Yang selanjutnya, kebijakan negara terhadap pendidikan agama Islam. Negara-negara Islam saat ini banyak mengirimkan para pelajar, mahasiswa, dosennya untuk studi Islam di dunia barat, termasuk Amerika Serikat dengan studi Islam di barat umumnya, dan Amerika khususnya juga terdapat keistimewaan, yaitu pola pikir yang berorientasi pada pengembangan metodologi ilmiah dan penelitian atas kajian Islam kontemporer. Amerika merupakan tempat yang baik untuk mempraktikkan Islam karena justru di Amerika seorang muslim menghirup udara kebebasan atas pengakuan hak-hak individualnya yang tidak mudah didapat di negara-negara lain. Di sana mereka dapat bebas berpikir dan berbuat demokratis, bahkan menggunakan hak-hak politiknya. Dan yang selanjutnya, pengembangan kurikulum dan pengembangan tenaga kependidikan. Kebiasaan otonomi yang sudah lama dan kuat serta keadaan masyarakat yang pluralistik sangat mempengaruhi bentuk kurikulum serta cara mengajar di Amerika Serikat. Di sini tidak ada kurikulum sosial yang resmi. Bagian pendidikan negara bagian menggariskan kurikulum dengan tingkat variasi yang cukup besar dan memberikan peluang kepada daerah-daerah setempat untuk menampung kekhususan lokal dan perbedaan individu. Yang selanjutnya, isu-isu pendidikan. Yang pertama, dinamika
perubahan sosial masyarakat Amerika Serikat yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir sangat mempengaruhi pendidikan, mulai dari tingkat persekolahan sampai ke perguruan tinggi. Dan yang kedua, masyarakat Amerika Serikat saat ini dihadapkan pada masalah tingkat perceraian keluarga yang sangat tinggi, mungkin yang tertinggi di antara negara-negara di dunia. Akibatnya adalah makin banyak anak-anak yang hidup atau tinggal dengan satu orang tua, umumnya dengan ibu yang mau tidak mau harus bekerja untuk hidup mereka. Dan yang ketiga, sistem pendidikan Amerika Serikat memiliki berbagai badan resmi yang berfungsi sebagai instrumen monitoring dan evaluasi pendidikan. Dan yang selanjutnya, sistem penjenjangan pendidikan yang dikembangkan. Dalam sistem pendidikan Amerika Serikat terdapat beberapa pola struktur pendidikan, baik pada tingkat dasar dan menengah maupun pada tingkat pendidikan tinggi. Pada tingkat dasar dan menengah terdapat pola sebagai berikut. Yang pertama, taman kanak-kanak tambah pendidikan dasar 1-8 tahun tambah 4 tahun SLTA. Dan yang kedua, taman kanak-kanak tambah sekolah dasar 1-6 tambah 3 tahun itu SLTP, tambah 3 tahun itu SLTA. Dan yang ketiga, taman kanak-kanak tambah sekolah dasar 1-4 atau 5 tahun tambah 4 tahun SLTP, ditambah 4 tahun lagi SLTA. Dan yang keempat, setelah menyelesaikan pendidikan tingkat taman kanak-kanak 12 tahun, pada perbedaan buah negara bagian dilanjutkan 2 tahun pada tingkat akademik. Sebagai bagian dari sistem pendidikan dasar dan menengah. Dan yang selanjutnya lagi, perbedaan antara lembaga pendidikan milik swasta dan negeri. Pendidikan khusus mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah maupun oleh masyarakat, yang mencakup pendidikan bagi anak-anak tunarungu, tunanetra, cacat tubuh, serta yang mendapatkan gangguan emosional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.